Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas tentang ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, seperti biasa, mari kita ucapkan selamat kepada Timnas Badut. Yaitu pertama, selamat karena telah membuat kecewa Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah, yaitu KAFA, karena Timnas Malaides mengundurkan diri dari Piala KAFA. Selamat yang kedua adalah Timnas Malaides telah menemukan calon lawan bertanding di bulan September ini, yaitu tim nasional Singapura. Mundur dari tantangan Indonesia, mundur dari kejuaraan Piala KAFA, dan akhirnya lebih memilih Singapura untuk menjadi lawan tanding. Ternyata tim nasional Badut hanya sampai segitu saja nyalinya. Dan selamat yang ketiga, tentunya ucapan selamat jalan kepada tim nasional Malaides U23. Semoga selamat sampai di rumah masing-masing. Kalau saya menilai, Timnas Malaides U23 ini ada di dua pilihan. Yang pertama, pilihannya adalah berusaha mengalahkan Indonesia agar bisa lolos ke semifinal, atau berusaha untuk tidak kalah dari Timnas Indonesia meski akhirnya tidak lolos ke semifinal. Jadi pilihannya berjuang untuk lolos ke semifinal namun beresiko kalah dari Timnas Indonesia, atau hanya sekedar menahan seri Tim Nasional Indonesia tapi resikonya adalah tidak lolos ke semifinal. Dan nampaknya Timnas Malaides U23 ini lebih memilih opsi yang kedua, yaitu tidak kalah dari Tim Nasional Indonesia meskipun akhirnya tidak lolos ke semifinal. Sungguh sebuah keputusan yang aneh, tentunya bagi kita yang lebih senang berjuang, yaitu bangsa-bangsa pejuang, tentunya tidak akan memilih opsi yang membuat kita terlihat lemah. Bangsa Indonesia tidak akan memilih seperti yang dilakukan Malaides U23, yaitu memilih untuk tidak kalah meski konsekuensinya tidak lolos ke semifinal. Jika kondisi itu ada pada tim nasional Indonesia U23, saya yakin Timnas U23 akan berjuang habis-habisan. Kalau dilihat dari pertandingan, sebenarnya sepertinya Indonesia lah yang butuh kemenangan. Padahal enggak. Padahal dia butuh kemenangan itu ya Timnas Malaides. Tapi jika dilihat dari pertandingan, kok malah sepertinya Indonesia yang butuh menang. Makanya banyak juga fans dan supporter Timnas Malaides yang menyayangkan hal ini. Walaupun lebih banyak lagi yang lebih memilih nggak apa-apa lah nggak lolos ke semifinal, yang penting tidak kalah dari Indonesia. Sungguh sebuah sikap, sebuah cara berpikir, sikap mental yang sangat berbanding terbalik dengan sikap mental bangsa Indonesia. Karena memang kita adalah negara pejuang. Kita adalah bangsa-bangsa pejuang. Ini kita baca sedikit komentar dari supporter Malaides. Confucius juga game nih, Indonesia yang kena menang 2 gol atau Malaysia? Nampak macam Indonesia yang bermain untuk menang. Nah, di sini terlihat jelas kan bahwa sebenarnya fans dan supporter Malaides juga merasa
bingung kok bisa-bisanya tim nasionalnya lebih memilih menyerah. Karena seharusnya kan mereka menyerang, karena mereka butuh kemenangan. Dan jika hanya menang dengan 1 gol, mereka tetap nggak lolos. Makanya mereka harus menang minimal dengan selisih 2 gol. Tapi yang terlihat di lapangan adalah mereka parkir bus. Mereka lebih memilih menyerah. Dan akhirnya Indonesia yang berinisiatif menyerang. Walaupun Indonesia sepertinya tidak menyerang dengan sepenuh hati, karena seri saja pun Indonesia sudah lolos. Jadi ngapain capek-capek, ngapain harus sampai ada yang cedera atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, hanya untuk sekedar mengambil poin dari timnas Malaides yang justru sudah tidak terlalu menentukan. Ini ada satu komentar lagi, apa benda game gini, main macam tak nak menang je nih, nak cari 2 gol apa nih. Sama seperti komentar sebelumnya yang kecewa dengan apa yang ditunjukkan oleh tim nasional Malaides U23. Ini ada komentar dari Malaides, tak layak tak apa, janji jangan kalah dengan Indon. Gimana ini mentalnya? Seharusnya kan berjuang terus, berjuang habis-habisan bagaimana caranya mengalahkan Indonesia dan lolos ke semifinal. Kan itu yang benar. Berjuang habis-habisan. Masalah hasil sebenarnya itu nomor sekian. Karena yang dilihat perjuangannya dulu. Tapi yang terjadi malah sepertinya bukan Malaides yang butuh menang, tapi Indonesia jadinya yang terlihat butuh menang. Itulah makanya saya sebut timnas badut. Dan tentunya sudah sama-sama kita ketahui bahwa cara terbaik untuk menghormati badut adalah dengan menertawakannya. Ini ada lagi komentar dari fans Malaides. Dari segi corak permainan, ternyata Indonesia lagi bagus. Itulah kenyataannya. Ya, siapapun yang nonton pertandingan Timnas Malaides U23 dengan Indonesia U23 pasti menyatakan bahwa Indonesia jauh lebih bagus dengan penguasaan bola yang berbeda sangat jauh. Bisa dilihat sendiri statistiknya di sini bahwa sebenarnya Indonesia sangat mendominasi. Makanya jadinya kan orang jadi bertanya, sebenarnya yang butuh kemenangan dengan selisih 2 gol itu siapa? Indonesia atau Malaides? Soalnya pertandingannya malah Malaidesnya bertahan, Indonesia yang menyerang. Aneh kan? Sebenarnya saya sangat berharap bisa menonton pertandingan yang seru, yang saling jual beli serangan, yang sama-sama terbuka dan menunjukkan kecepatan, menunjukkan skill masing-masing, dan menunjukkan strategi yang baik. Tapi ternyata Malaides hanya parkir bus, hanya menunggu. Jadinya ya terkesan tidak ada perlawanan, jadi nggak asik nontonnya, nggak seru. Ya Indonesia pun buat apa terlalu ngotot, ya sewajarnya aja gitu, sepantasnya aja bermainnya, karena toh Indonesia seri aja, draw aja pun lolos. Jadi ngapain harus sampai berjibaku habis-habisan? Karena itulah mereka para pemain jadinya tidak menyuguhkan pertandingan yang enak untuk ditonton oleh para supporter. Dan saya sangat menyayangkan itu. Sebagai supporter timnas Indonesia, tentunya saya sangat-sangat berharap pertandingan yang lebih seru daripada yang sudah kita saksikan tadi. Timnas Malaides U23
bisa menahan timnas Indonesia U23 rasanya seperti mampu mengalahkan juara dunia. Iya, karena memang apa ya, lucu rasanya. Mereka nggak berjuang untuk ke semifinal gitu, nggak berjuang untuk mengalahkan Indonesia. Aduh. Malah memang sudah lebih memilih menyerah, memang memang menyerah. Karena kan bisanya mereka yang butuh menang dengan selisih 2 gol, malah mereka pula yang bertahan. Kan aneh. Jadi saya pikir wajarlah kalau saya menjemputnya timnas badut. Timnas yang memang cara menghormatinya adalah dengan ditertawakan. Karena itu mentalnya mental apa ya? Orang seharusnya kan mereka berjuang untuk menang gitu. Tapi malah lebih memilih bertahan. Malah lebih memilih ya sekedar imbang aja lah sama Indonesia, udah paten lah itu. Memang aneh lah, aneh. Aneh. Seandainya itu terjadi pada Indonesia, pasti satu Indonesia marah itu. Karena Indonesia akan lebih memilih berjuang walaupun akhirnya kalah daripada menyerah. Nah, itulah prinsip bangsa Indonesia. Karena kita adalah bangsa pejuang. Saya pikir itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.